Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official, di mana ada yang sedang viral salah satu tokoh yang mungkin sudah diketahui oleh khalayak ramai ya, yang mungkin sudah terkenal sepak terjangnya. Mungkin di sini ada yang menarasikan beliau seorang yang jahat ya, seorang preman gitu ya, seorang yang suka melakukan kekerasan, dan tokoh tersebut yang saya maksud adalah saudara Hercules ya, atau Bapak Hercules. Karena kalau kita melihat dari kalimat yang sekarang, narasi yang berkembang, itu premanisme hanya dikategorikan untuk kalangan yang mungkin pengangguran, tidak ada kerjaan, ya, sehingga mereka melakukan pekerjaan itu dengan cara-cara yang mungkin sedikit melanggar aturan. Tersematkanlah kalimat preman untuk organisasi tersebut, untuk tokoh tersebut. Dalam hal ini yang sangat terkenal dan fenomenal, yaitu Bapak Hercules. Dan di sini saya tidak, bukan berarti saya mendukung premanisme yang dilakukan Bapak Hercules, teman-teman ya. Cuma sedikit mengkomparasikan ya, apakah dari rakyat jelata, rakyat biasa itu bisa dikategorikan hanya mereka yang tersematkan dengan sebutan preman, ya? Apakah nggak bisa kita sematkan ya secara lebih luas lagi? Apabila ada oknum-oknum dimanapun juga ya, di pemerintahan yang punya status formal, yang sudah punya gaji, yang sudah punya pendapatan, dikhawatirkan melakukan tindakan-tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Hercules dan kelompoknya, pun mereka pun harus disematkan sebagai tindakan premanisme, ya. Ya semoga negara kita terbebas ya dari hal seperti itu. Semoga aparat kita semua aparatnya baik-baik ya. Tidak ada melakukan tindakan yang sama seperti Bapak Hercules, konon seperti itu. Namun di sini saya tekankan, apabila ada ya mungkin kategorinya orang-orang yang secara formal melakukan tindakan-tindakan yang sama seperti Pak Hercules yang tersematkan sebagai preman, pun mereka pun tersematkan sebagai preman, terlepas organisasinya apa, terlepas jabatannya apa, ya. Karena di sini saya melihat kan sebutan preman berdasi pun ada teman-temannya, ya. Preman berseragam pun ada teman-temannya. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa tindak tanduk yang dilakukan oleh preman ya, yang secara definitif bisa dikategorikan tindakan kekerasan, tindakan intimidasi, melakukan pemalakan secara ilegal, kalau dilakukan oleh orang-orang yang berseragam formal ya, yang sudah punya pendapatan, yang terikat oleh aturan, berarti kan mereka kan melebihi tindak tanduk dari seorang preman ya. Bahkan preman di atas preman. Kan gitu ya. Nah, di sini saya mencoba objektif bahwa sudut pandang secara sosial itu ada seperti itu. Makanya saya angkat di sini ya, untuk memberikan suatu klarifikasi, untuk memberikan data secara verifikasi bahwa kalau penyematan kalimat preman hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang mungkin dari golongan ya kategori bawah, menengah ke bawah, itu tidak fair. Bagaimana kalau kita tarik ya dari golongan menengah ke atas? Sama nggak tindak tanduknya ya? Sama nggak tindak tanduknya sama yang dilakukan oleh Hercules? Kalau sama apapun organisasinya, apapun jabatannya, berarti mereka juga bisa disematkan sebagai kategori preman. Hanya mungkin ya lebih tergolong elit, ya preman elit, preman berseragam, preman berdasi, bahkan ya salah satu ustadz kita yang mungkin ya teman-teman sudah ketahui, bahkan terkenal juga ya, dalam salah satu videonya mengatakan bahwa di thumbnailnya hati-hati dengan preman berjubah. Ada lagi tuh, ya. Jadi berjubah aja ya, yang harusnya menjadi orang baik, yang harusnya memang seorang yang agamawan, yang seharusnya tindak tanduknya itu bisa dicontoh ya, sebagai perlakuan yang terpuji, namun disematkan oleh salah satu konten kreator kita ya, yang notabene ustadz ya, itu preman berjubah. Berarti makna dari preman itu bisa disematkan kepada orang-orang yang mungkin ya, dipandang orang baik, dipandang orang formal, terhormat. Nah, di sini secara definitif berarti kan makna preman bisa melebar ya, nggak melulu yang melakukan tindakan kekerasan di tingkat golongan bawah teman-teman tuh, ya. Jadi kategori preman berdasi, preman berjubah, preman berseragam, itu bisa aja tersematkan oleh golongan-golongan yang mungkin secara legal formal mereka sudah mendapatkan pekerjaan, ya, mereka sudah mendapatkan status sosial. Namun caranya mungkin berbeda. Pada hakikatnya sama, ya, meminta-minta uang juga, ya, mencari keuntungan juga, mengintimidasi juga, ya, yang bisa dipermudah dalam aturan, ya, dalam sistem kehidupan sosial secara aturan itu dipersulit, yang ujung-ujungnya bagaimana bisa menguntungkan secara pribadi atau ada uang di situ. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya, sebagai contoh artinya di sini saya tidak mendukung Hercules. Namun sudut pandang saya, kenapa harus Hercules disematkan hingga saat ini sebagai tokoh ya yang sangat sentral, yang sangat kental dengan sebutan preman, ya. Terlepas mereka, terlepas Pak Hercules sudah menjadi seorang mualaf, namun kalimat preman itu masih melekat di benak beliau, sangat kuat, ya. Karena mungkin masa lalunya dulu ya pernah menguasai Tanah Abang ya teman-teman ya. Lalu sempat dipukul mundur oleh kalau nggak salah tokoh yang sangat fenomenal tuh tokoh Betawi namanya Bang Ucu ya. Hingga saat ini, walaupun beliau mualaf, walaupun beliau memakai organisasi gripnya, tetap masyarakat menilai dia seorang preman, ya. Jadi secara definitif setelah saya lihat di Wikipedia ya,
dan beberapa turunannya, makna preman itu dengan narasi yang bisa dimengerti disematkan kepada orang-orang bawah yang mungkin pengangguran, yang tidak ada kerjaan. Lah, kalau kita tarik lagi ya teman-teman ya, untuk yang punya kerjaan formal, yang punya status sosial, apabila tindak tanduknya sama seperti Pak Hercules atau orang-orang yang mungkin tidak punya jabatan ya, kelas mungkin kelas bawah, Anda pun kena ya dengan sebutan preman. Bedanya Anda preman elit, Pak Hercules mungkin preman kampung, kan gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin mengangkat bahwa kalimat preman itu bisa disematkan kepada golong-golongan yang walaupun dia bukan pengangguran, kalau melakukan tindakan yang sama seperti Pak Hercules yang disematkan sebagai preman, pun mereka juga bisa ya, terkena sebutan preman. Hanya mungkin kategorinya preman elit ya, preman berdasi, preman berseragam, ya, preman berjubah ya. Di sini saya memberikan suatu narasi, preman berjubah ini jangan disalahartikan teman-teman ya, bukan saya mengecilkan seorang ulama atau kiai, enggak. Di sini saya tampilkan ya pada slide saya ini bahwa salah satu tokoh kita ya, ustadz kita ya, itu memberikan suatu ya narasi atau diksi, bahkan thumbnailnya itu dengan sebutan hati-hati dengan preman berjubah. Ini kan bahaya teman-teman ya. Yang berjubah aja udah disematkan sebagai preman ya, apalagi yang kelas bawah yang pengangguran. Bahkan mereka pun ya mungkin ya setelah melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ilegal, tindakan-tindakan yang mungkin merugikan masyarakat, toh mungkin mereka tidak bisa memperkaya diri teman-teman. Tapi bagaimana yang bisa menguasai tambang yang luar biasa, bagaimana bisa melakukan suatu lobby-lobby di tingkat tinggi, bahkan permainannya sangat luar biasa, hitungan nilai ekonominya tinggi sekali. Apakah bukan tindakan premanisme juga tuh, ya? Memagari pagar laut, ya, menyuap sana sini, itu bahkan lebih dari tindakan preman. Bahkan seorang pejabat, siapapun namanya, siapapun oknumnya, siapapun ya partainya segala macam, ketika melakukan korupsi ya, mohon izin teman-teman ya, itu bahkan lebih dahsyat tindakannya, buruknya dari seorang preman. Ya, jadi kalau preman itu mungkin melukai satu orang, melukai dua orang, melukai tiga orang, seorang koruptor itu ya bisa melukai jangka panjang bahkan ratusan ribuan orang, ya, membuat masyarakat sengsara ya, membuat masyarakat tidak bisa bekerja secara maksimal karena pendapatannya sangat minim karena uangnya dikorupsi, ya, oleh tokoh yang sangat terhormat, mungkin pakai dasi, mungkin pakai seragam, mungkin pakai atribut-atribut partai yang legal. Namun ketika korupsi itu lebih dahsyat bahkan tersematkan, dialah sebetulnya preman sejati, koruptor lah sebetulnya preman sejati ya. Jadi kalau kita menarik dari cerita Hercules ya, sebagai preman, sampai kapanpun Pak Hercules mungkin ya walaupun sudah mualaf terus akan tersematkan dengan sebutan preman. Namun jangan lupa teman-teman ya, kita di sini bisa mengkomparasikan tindak tanduk Hercules ya, ada yang lebih dahsyat lagi tuh ya, apabila tindak tanduk yang dilakukan sama seperti preman yang mungkin kelas bawah ya, terlepas dia berdasi, terlepas dia berseragam, terlepas dia berjubah ya, apalagi sampai dia punya paten melakukan tindakan korupsi, itu lebih dahsyat lagi ya, bahkan kejahatannya lebih besar dari seorang preman ya. Ya mungkin kasar gini teman-teman ya, preman bisa bunuh orang ya, tindakan yang sangat tercela, yang sangat jahat, yang sangat kita tidak inginkan. Namun seorang koruptor itu membunuh perlahan-lahan bahkan ratusan bahkan ribuan orang masyarakat Indonesia ya, walaupun memang sulitnya minta ampun untuk diberantas ya, karena di sini bukan hanya oknum mungkin yang bermain ya. Kalau cuma oknum mungkin gampang ya dibantai, diberantas oleh hukum ya, karena di belakang oknum tersebut lah kadang-kadang ya ada suatu organisasi legal yang melindungi sehingga ya yang buat kebijakan atau hukuman koruptor itu pun mikir-mikir, khawatir organisasinya kena besok apabila dibuatkan undang-undang ya. Sebagai contoh, andai kata koruptor dibuat hukuman mati ya, khawatir mungkin nanti ya secara organisasi mungkin kena anggotanya, makanya gimana caranya jangan sampai koruptor dihukum mati ya. Pun begitu dengan preman, kan nggak ada hukuman mati buat preman teman-teman ya, karena kalau tindakan preman itu hanya intimidasi, hanya mungkin malak-malak segala macam, ya bedanya apa ya sama orang-orang yang suka malak walaupun mereka pakai jubah ya, sebutannya mungkin lagi viral itu dawir ya teman-teman ya, sama juga preman juga ya. Jadi makna preman di sini saya ingin memperjelas aja teman-teman ya. Kalau sudut pandang kita hanya satu tokoh ya yang sekarang mungkin masih viral oleh Pak Hercules ya, itu menurut saya kurang fair. Ayo kita berpikir jernih, berpikir lebih sehat lagi bahwa banyak tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin berdasi, yang mungkin berseragam, yang mungkin terhormat. Namun tindakannya tanpa sadar, tanpa kita duga, lebih preman dari seorang Hercules. Ya teman-teman ya, mohon izin teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Demikian ulasan saya. Tidak bermaksud membela Hercules, saya di sini tetap ingin adanya premanisme itu dihilangkan dari bumi Indonesia ya. Namun tidak hanya sebatas pada Hercules dan golongannya, namun meluas cukupannya kemanapun juga ya levelnya, dari yang berdasi, preman berdasi, dari yang preman berseragam, dari yang preman berjubah dan lain sebagainya,
selama tindak tanduknya menyerupai preman yang secara definitif ya, orang-orang kelas bawah yang tersematkan pun mereka kena. Dan itu harus kita warning ya, harus kita berikan atensi bahwa tindakan premanisme yang paling hakiki, yang paling luar biasa jahatnya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan pribadi yang baik ya, organisasi yang baik, namun mereka melakukan tindakan yang sangat tercela dan sangat lebih dahsyat tindak kejahatannya dari seorang Hercules ya, yakni para koruptor. Dan sampai lupa teman-teman ya, kita kawal terus. Dan di sini narasi saya komparasikan dengan beberapa mungkin ya perbandingan dari organisasi, dari tokoh, dari penyematan makna dan kata agar bisa dirangkum, agar bisa dipahami ya bahwa ketika kita menyematkan seorang tokoh yang sangat fenomenal hingga saat ini, Pak Hercules, menjadi tidak fair ya apabila kita tidak menarik ke atas bahwa masih ada tindakan-tindakan yang dilakukan ya oleh oknum-oknum yang bahkan itu lebih preman ya, dari seorang preman yang bernama Bapak Hercules. Demikian teman-teman ya ulasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali bersama channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.